Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selama hidup di Indonesia, kalian pasti pernah mendengar fenomena alam yang disebut dengan El Nino dan La Nina. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Azahra Lautima absen 5 dari kelas 10 Alpha Centauri. Nah, El Nino erat kaitannya dengan cuaca yang sangat panas, kekeringan, dan kebakaran hutan. Sementara La Nina erat kaitannya dengan hujan lebat, angin kencang, tanah longsor, dan banjir bandang. Tapi, apa sih penyebab terjadinya El Nino dan La Nina? Dan kenapa kedua fenomena ini selalu datang bergantian satu sama lain? Yuk simak penjelasannya dari saya. Di wilayah ekuatorial atau di sepanjang garis khatulistiwa bumi, terdapat sebuah pola aliran angin yang bergerak mengelilingi bumi dari arah timur ke arah barat. Arus angin yang dikenal dengan angin pasat atau trade winds ini tidak hanya mengelilingi bumi dan mengirim angin sepoi-sepoi ke daratan saja. Namun, angin pasat ini juga menjadi salah satu penggerak air laut. Di sebelah timur Indonesia, ada Samudra Pasifik yang lebarnya lebih dari 13.000 km. Wilayah Samudra Pasifik yang sangat luas, ini memungkinkan air laut yang jumlahnya terpapar sinar matahari dan berubah menjadi air hangat. Air laut yang hangat ini memiliki tingkat penguapan yang lebih tinggi dibandingkan air laut yang dingin. Dan uap airnya membentuk gumpalan awan hujan yang kemudian jatuh di wilayah Indonesia setelah didorong oleh angin pasat. Namun, kondisi cuaca dan iklim yang berubah-ubah ini membuat pola pergerakan angin pasat dan juga arus permukaan laut menjadi semakin kuat. Akibatnya, ada lebih banyak air laut hangat yang berpindah ke wilayah Indonesia. Hal ini kemudian memicu peningkatan curah hujan yang mungkin bisa bertahan hingga beberapa bulan. Dan juga bisa menyebabkan terjadinya bencana alam seperti tanah longsor serta banjir bandang. Fenomena inilah yang kita sebut dengan La Nina. Sementara itu, fluktuasi cuaca dan iklim yang memicu La Nina pada saat tertentu juga bisa berbalik secara drastis. Siklus angin pasat yang biasanya bisa menggerakkan air laut ke arah barat menjadi lebih lemah dan di waktu tertentu anginnya bisa berbalik arah. Kondisi ini menyebabkan air laut hangat bergerak ke arah timur menuju benua Amerika karena air laut hangat yang ada di permukaan bergerak ke arah timur air laut dingin. Dari kedalaman Pasifik akan bergerak naik menggantikan posisi air hangat yang sudah bergerak menuju benua Amerika. Akibatnya, permukaan air laut yang ada di Indonesia menjadi lebih dingin. Nah, karena air laut yang lebih dingin lebih sulit menguap, maka Indonesia akan mengalami kekurangan awan hujan. Kondisi inilah yang kemudian disebut dengan El Nino. Berkurangnya awan hujan akan membuat cuaca menjadi lebih terik dan berujung pada bencana kekeringan di berbagai tempat. Selain itu, dengan berkurangnya curah hujan di Indonesia, maka fenomena kebakaran hutan akan lebih mudah terjadi dan susah untuk dikontrol. Fenomena El Nina dan La Nina inilah yang secara keseluruhan menjadi bagian dari ENSO atau El Nino Southern Oscillation. El Nino sendiri merujuk pada siklus angin pasat dari El Nino ke La Nina yang mempengaruhi pola pembentukan awan hujan. Sementara, Southern Oscillation adalah sebutan untuk siklus air laut dingin yang bergerak naik ke permukaan untuk menggantikan posisi air hangat di permukaan laut yang bergerak ke arah timur atau ke arah barat, sesuai dengan pola angin pasatnya. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu La Nina, El Nino, dan ENSO. Karena El Nino dan La Nina bisa terjadi dalam interval 3-7 tahun sekali dan efeknya sangat dipengaruhi oleh alam, maka dari itu kita harus terus waspada dan terus-menerus berusaha untuk bisa menjaga keseimbangan alam kita. Karena jika kondisi alam kita semakin rusak, maka bisa saja
dampak El Nino dan La Nina di masa depan menjadi lebih dahsyat dan lebih merusak. Wah, sekarang kita udah berada di akhir video nih. Mungkin segitu saja penjelasan singkat dari saya mengenai El Nino, La Nina, dan ENSO. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!